Berakhir sudah masa pacaran bintang sinetron Gunawan dengan kekasihnya Sibila Enova yang biasa disapa Lala. Jumat 12 September lalu, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri lewat sebuah upacara akad nikah di kediaman Lala. Acara yang hanya dihadiri kerabat dan keluarga dekat ini memang terkesan disembunyikan. Karena sebelumnya, mantan suami Paramitha Rusady itu mengaku akan melaksanakan pernikahan keduanya pada bulan Oktober nanti. Pemirsa, beruntung sekali karena Elma Tiana mempunyai kebiasaan nempel molor alias mudah tidur. Kebiasaannya ini kita tangkap di atas pesawat dalam perjalanan menuju Riau. Tidur, tidur, tidur. Itulah kebiasaan Elma Tiana saat menempuh perjalanan jauh. Gambar ini kami ambil pekan lalu dalam penerbangan Jakarta-Batam. Elma nyenyak di kursi pesawat terbang. Dan yang ini Elma lelap di kursi kapal laut dalam pelayaran Batam Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Lantas satu lagi yang ini, Elma tidur di ruang tunggu. Pokoknya tidur, tidur, tidur. Itulah sebagian dari kehidupan Elma Tiana. Tidur, pokoknya aku tuh di mana aja alhamdulillah untungnya nggak repot ya, di mana aja bisa tidur gitu loh. Jadi pelor, nempel molor. Berbagai gambar Elma Tiana tidur ini kami kuak pekan lalu dalam perjalanan ke lokasi syuting telesinema bertajuk Dongeng Pasir, produksi RCTI dan pemerintah daerah Kepulauan Riau yang rencananya akan ditayangkan RCTI pada bulan Ramadan nanti. Selain Elma, pemain lainnya adalah Kinar Yosi yang juga dikenal sebagai model. Kita sedang berdiri di Pulau Mas Kawin, Engkuk Putri dan Sultan Mahmud. Bagi kami, pulau ini begitu penuh makna. Jangan abang ucapkan itu di sini. Tak baik. Gitu. Itulah sepenggal dialog Melayu yang diucapkan artis berkulit gelap berdarah Purworejo Tegal ini. Nah, kita kembali lagi ke Elma Tiana yang gemar tidur di sepanjang perjalanan dan di sembarang tempat. Oh iya, aku gini, aku tuh dari kecil terkenal ini apa namanya manusia plastik. Jadi aku tuh bisa gitu tidur dalam keadaan badan tuh yang lingkuk-lingkuk gitu. Jadi udah gede terbiasa gitu. Dalam posisi kursi yang sempit aku bisa ngelipat badan gitu. Aku tuh dulu suka dimarahin sama orang tua karena badanku mungkin terlalu elastis gitu ya. Terus sampai sekarang akhirnya agak sedikit bongkok gitu loh. Tapi kalau berdiri enggak, itu karena kebiasaan aja suka ngelipet-ngelipet badan kan. Ngorok sih enggak mungkin ya. Kalau ngorok tuh mungkin kalau udah capek banget. Mungkin nganga kali ya. Sekarang simaklah gambar ini. Elma Tiana terhuyung-huyung saat turun dari kapal. Ini bukan karena ia baru saja bangun tidur, melainkan efek mabuk laut. Oh iya nih memang basicnya kan aku memang nggak kalau ngelihat laut tuh bergelombang-gelombang mungkin pusing gitu ya. Aku kalau pulang ke Lampung aja tuh di ferry tuh nggak mau turun, di mobil aja gitu kan. Nah begitu perjalanan ke sini ya jackpot lah Eke gitu. Blah. Minum obat anti mabuk dong. Aduh iya, salah mestinya aku tuh minum obatnya tuh sebelum naik kapal gitu mesti minum obat ya. Coba aduh kayaknya norak banget nggak sih gue naik kapal mesti minum obat dulu. Elma Tiana yang sangat cemas dengan perjalanan laut. Tapi asistennya sangat setia merawatnya. Siapa tahu dipijat-pijat bisa mengurangi rasa mabuk. Enggak deh, mendingan aku tidur aja deh gitu. Jadi nggak ngerasain ininya gitu loh, gelombang lautnya gitu. Begitu lihat kapal tuh udah udah aduh muntah udah yang gitu aja gitu loh. Begitu lihat laut kalau di pinggirnya masih oke ya. Kacian deh lu, laut kan indah untuk dinikmati. Aku lebih menyenangi pegunungan daripada laut gitu. Karena satu sebenarnya bagus kali ya untuk kalau berenang gitu ya. Tapi karena berada di laut tuh lengket gitu. Lengket terus jadi nggak terlalu suka gitu. Pada malam harinya setelah kesegarannya pulih lagi, Elma kembali ceria saat menghadiri malam ramah tamah dengan pihak pemerintah daerah Kepulauan Riau yang bersama RCTI memproduksi telesinema berjudul Dongeng Pasir ini.
Elma yang berdandan anggun sungguh sangat berbeda dengan Kinar Yosi yang berpenampilan sederhana. Misalnya kostum kayak gini terus misalnya lagi di daerah Riau sini gitu ya, terus harus pakai yang baju seperti di Jakarta gitu yang rapi-rapi kan malah repot kayak Mbak Elma gitu, kasihan tadi malam sepatunya pas lagi di panggung kena pasir gitu kan malah repot, sementara saya sendal jepit, pakai sarung, pakai baju begini, wah nyaman banget. Elma Tiana pun segera memakai sandal setelah menyadari penampilan Jakartanya tidak cocok dengan alam Kepulauan Riau. Makanya nih ready sendal jepit kan. Dari hotel udah aduh pantai pasir deh, sendal jepit deh ya. Soalnya udah korban sepatu gue tinggi udah kena pasir semua. Ngapa adanya kan? Adanya sendal jepit ya sendal jepit. Lain sebelah lo ini. Tuh lihat tuh. Pemirsa, begitulah kisah artis Jakarta yang sedang berada di daerah. Di sini lokasi syutingnya sangat lain dengan lokasi di Jakarta yang serba enak. Oh saya sudah, aduh copot loh. Ini banyak binatang. Ya udah resiko lah ya. Pokoknya seneng lah. Biarpun agak ada sedikit yang nggak nyaman, tapi aku seneng gitu loh, pengalaman aja. Pemirsa, pastikan Anda masih setia bersama kami di Kabar-Kabari Minggu, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan juga hiburan. Dan kabar yang ini sayang sekali kalau Anda lewatkan. Persoalan dalam rumah tangga Edi Sud dan penyanyi dangdut Itje Trisnawati benar-benar berakhir di meja hijau. Setelah mengajukan gugatan cerai 25 Agustus lalu, hari ini proses persidangan perceraian Edi Sud dan Itje Trisnawati mulai disidangkan untuk pertama kalinya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Seperti biasa pada persidangan pertama ini, majelis hakim menawarkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga mereka dengan jalan damai. Tapi sepertinya baik Edi Sud maupun Itje Trisnawati telah sepakat untuk mengakhiri bahtera rumah tangga yang telah mereka jalani selama 21 tahun itu. Nanti kita lihat, ini kan sekarang ini baru permulaan. Nanti ada proses nanti. Saya nggak bisa ngomong. Dari gugatannya Itje, poinnya tidak ada kecocokan. Ya. Apa? Udah berapa bulan yang lalu. Perbedaan usia Edi Sud dan Itje Trisnawati yang terpaut 25 tahun agaknya baru dirasakan sebagai kendala serius dalam kehidupan rumah tangga mereka yang telah dikaruniai 2 orang anak itu. Ditambah berbagai perbedaan lain yang sulit untuk disatukan, keinginan untuk berpisah pun semakin kuat. Berakhir sudah masa pacaran bintang sinetron Gunawan dengan kekasihnya Sibila Enova yang biasa disapa Lala. Jumat 12 September lalu, keduanya resmi menjadi sepasang suami istri lewat sebuah upacara akad nikah di kediaman Lala. Acara yang hanya dihadiri kerabat dan keluarga dekat ini memang terkesan disembunyikan. Karena sebelumnya, mantan suami Paramita Rusady itu mengaku akan melaksanakan pernikahan keduanya pada bulan Oktober nanti. Tapi Gunawan dan Lala punya alasan tersendiri mengapa sampai pernikahannya itu dipercepat. Karena wali nikah dari pihak Lala ingin tugas ke luar negeri. Jadi keinginan dari mamanya Lala ingin dipercepat, ya alhamdulillah dengan kondisi yang itu singkat tapi hikmah. Segala sesuatu yang ditutup-tutupi pasti menimbulkan kecurigaan. Tidak heran kalau kabar tidak sedap sedikit menodai kebahagiaan mereka. Lala dikabarkan tengah berbadan 2 sehingga pernikahan tidak dapat ditunda lagi. Ada sama sekali. Saya sama sekali menjaga untuk menjaga Lala dan karena wali nikahnya mau ke luar negeri. Karena ayah saya sudah meninggal, jadi saya butuh wali nikah. Dan kebetulan wali nikah saya tiba-tiba ditugaskan keluar, sehingga tidak cuma waktu itu berapa ya? Seminggu atau 2 minggu? Kurang dari seminggu kita juga langsung tidurin semuanya. Gitu karena beliau baru bisa kembali Oktober akhir mau lebaran jadi lebaran. Iya, saat itu jadi kita berpikir lebih baik kita percepat.
Apa kabar pemirsa? Kabar-kabari di depan Anda saat ini bersama saya Usi Sulistiawati. Dan selama 30 menit kita akan melihat kabar-kabar yang tentunya sudah Anda nantikan. Tetaplah bersama kami di Kabar-Kabari, karena kami akan mengisi waktu luang Anda dengan sesuatu yang berharga. Marshall Siaan dengan Dewi Lestari telah resmi menjadi pasangan suami istri pada tanggal 12 September lalu. Mereka melaksanakan pernikahan di Kota Bandung. Dan hanya berselang 1 hari dari mereka, mantan cucu terkuat di Indonesia itu Ari Sigit telah menikah dengan Dika Kalebut di Masjid Atin pada tanggal 13 September lalu. Mari pemirsa kita lihat kabar berbahagia ini pada tayangan berikut. Ada saatnya bersedih, ada saatnya berbahagia. Kalau yang dirasakan Dewi Lestari dan Marcel Siahaan mungkin sedih bercampur bahagia. Sedihnya sejak 12 September lalu, Dewi Lestari dan Marcel akan meninggalkan kedua orang tuanya dan membangun rumah tangga sendiri. Bahagianya keduanya resmi menjadi suami dan istri seperti impian mereka saat pertama kali merajut kasih.